Kitab Al-Jurumiyah itu kan banyak versinya, ya banyak. Saya punya beberapa, ini ada yang Asmawi, ini juga salahnya Kitab Al-Jurumiyah. Kemudian ada Mutamimah juga, Mutamimah Al-Jurumiyah, ini salahnya Al-Jurumiyah juga. Terus ada Al-Fawqul Janiyah, ini juga salahnya Jurumiyah. Kemudian saya punya ini Takrirat, ini Kitab Al-Jurumiyah, ini versi Pondok Pesantren Lirboyo, ya. Kemudian saya juga punya ini Kitab Al-Jurumiyah yang dikarang oleh Ki Asmawi, ya. Ini dari beliau adalah ulama atau kiai di Cirebon, ya. Tepatnya di Pondok Pesantren Babakan Siwalingin Cirebon. Karena dulu saya pernah mondok di sana. Kemudian saya punya juga ini adalah Kitab Sama Al-Jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Khudori atau Kiai Khudori, pendiri Pondok Pesantren API, ya, Tegalrejo. API itu Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam di Tegalrejo, Magelang, ya. Jadi saya punya banyak versi Kitab Al-Jurumiyah. Dan dari sekian banyak versi tersebut, yang menurut saya itu paling bagus, ya, paling komplit, yaitu yang versi ini, versi Pondok Pesantren Tegalrejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Selamat datang kembali di Makna Kitab Kuningku. Untuk video kali ini dan seterusnya, insya Allah saya akan membuat video serial. Temanya adalah Kitab Al-Jurumiyah dan Kitab Amsilah At-Tasrifiyah. Kitab Al-Jurumiyah, saya yakin teman-teman yang dulu pernah belajar bahasa Arab atau teman-teman yang pernah mondok di pesantren pasti mengenal kitab ini, saya yakin. Kitab Al-Jurumiyah adalah salah satu kitab yang isinya menerangkan tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu apa? Ilmu nahwu adalah salah satu dari cabang ilmu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu kan cabangnya ada banyak, ya. Ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof, ada ilmu balaghah, bayan, badi, ma'ani, ada ilmu arud, ada insya dan imla dan seterusnya. Dan salah satunya adalah ilmu nahwu tadi. Kitab ini sangat terkenal di dunia Islam dan di Indonesia, khususnya di dunia pondok pesantren atau di kalangan pondok pesantren. Karena memang isinya itu simple, sederhana, jadi cocok untuk pemula. Bahkan kebanyakan teman-teman saya yang mondok di pondok pesantren itu hafal dengan betul, dengan jelas isi dari kitab ini, karena memang gampang dipelajari, isinya mudah, ya yang jelas cocok untuk kaum pemula atau orang-orang yang ingin belajar bahasa Arab tingkat pemula atau tingkat dasar. Kemudian kitab Al-Jurumiyah ini dikarang oleh seorang ulama kelahiran Maroko. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sunhaji, atau terkenal dengan julukan Syekh As-Sunhaji atau Syekh Ibnu Al-Jurumi. Kitab ini usianya. Beliau itu adalah ulama kelahiran 672 Hijriyah, atau pada abad ke-13, ya. Jadi kitab ini dikarang oleh ulama yang lahir atau ulama yang hidup pada abad ke-13 Masehi. Jadi kalau sekarang itu sudah 700 tahun yang lalu, ya. Umurnya kitab ini itu sekitar 700 tahun lebih, ya. Karena ulama yang mengarangnya Syekh As-Sunhaji itu hidup pada abad ke-13, jadi sudah sangat-sangat tua sekali. Ada yang menarik ketika kitab ini dikarang oleh beliau, oleh As-Sunhaji, itu ada riwayat di dalam kitab Hasyiah Al-Hamidi, syarahnya kitab Al-Khafrawi. Jadi kitab Matan Al-Jurumiyah ini itu kan disarahi. Sarahi itu di syarah itu dikasih komentar atau dikasih penjelasan. Biasanya tradisi ulama-ulama terdahulu
biasanya ketika mengarang suatu kitab itu ulama-ulama yang lain itu merespon. Jadi ada saling diskusi intelektual. Dengan cara apa? Dengan cara saling memberikan komentar. Jadi Syekh Aswan Haji mengarang kitab namanya Matan Al-Jurmiyah. Kemudian oleh ulama yang lain, entah itu ulama setelahnya atau mungkin murid-muridnya, dikasih komentar atau dikasih penjelasan, namanya syarah. Belum cukup di situ, ada lagi syarah yang merupakan komentar dari suatu kitab, kadang-kadang disarai lagi, namanya itu hasyiyah atau catatan pinggir atau footnote kalau zaman sekarang. Jadi kitab Al-Jurmiyah ini matanya tuh banyak sekali. Syarahnya atau komentarnya itu banyak sekali. Gini, di dalam kitab, kembali ke awal, di dalam Hasyiyah Al-Hamidi yang merupakan syarah dari kitab Al-Kafrawi yang merupakan syarah juga dari kitab Al-Jurmiyah, Matan Al-Jurmiyah, ada cerita menarik begini. Suatu ketika Syekh Aswan Haji itu setelah selesai mengarang kitabnya tadi, kemudian kitab tersebut dilempar ke laut. Setelah dilempar ke laut oleh pengarangnya, oleh Syekh Aswan Haji, kemudian beliau berdoa. Doanya begini: In kana khalisan lillahi fala yabullu. Jadi, ya Allah, jika saya mengarang kitab ini, kitab Al-Jurmiyah ini, karena murni atau ikhlas karena Engkau, maka kitab ini tidak akan basah. Padahal kan tadi kitab ini dilempar ke laut ya. Kota Fez, Maroko itu kan dekat laut ya, di daerah Maroko. Setelah selesai mengarang kitabnya dilempar ke laut, beliau berkata seperti itu: Ya Allah, jika kitab ini saya mengarang kitab ini karena murni karena Engkau, ya, ikhlas karena Engkau ya Allah, maka tolong kitab ini jangan basah, tetap kering. Dan setelah beberapa hari kemudian, ternyata setelah diangkat, itu kan katanya ceritanya dimasukkan ke dalam peti, terus dimasukkan ke laut. Ya seharusnya kan jelas ya kemasukan air laut, seharusnya kan basah. Tapi ketika diangkat, ternyata masih kering, masih utuh, tidak rusak. Nah setelah itu beliau baru percaya, yakin bahwasanya beliau ketika mengarang kitabnya tersebut, kitab Al-Jurmiyah, itu sudah benar-benar ikhlas karena Allah, kemudian dipublikasikan ya, disebarkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang kitab tersebut masih dikaji hampir oleh semua pondok-pondok pesantren di Indonesia, khususnya adalah pondok-pondok pesantren salafiyah atau pondok pesantren tradisional. Tapi ada riwayat yang lain lagi begini. Jadi ada dua riwayat ya, ada dua riwayat atau dua cerita. Riwayat yang kedua atau cerita yang kedua ini dalam kitab Hasyiyah Al-Hafnawi, sama sarah dari kitab Al-Kafrawi. Jadi versi kedua ini ceritanya begini. Ketika Syekh Aswan Haji telah selesai mengarang kitab tersebut, kitab Al-Jurmiyah, ketika itu beliau mengarang di dipan, dari suatu tempat yang tinggi, di balkon katanya, di balkon. Kemudian tiba-tiba ada hujan deras disertai angin ya. Jadi namanya hujan angin. Tiba-tiba dulu kan ngarangnya kan masih pakai pen tutul kan, belum ada komputer, belum ada laptop, masih pakai pulpen. Pulpennya pun pulpen yang ini, yang biasanya pena sama tintanya kan dipisah. Jadi namanya siapa dulu namanya? Pokoknya inilah kan, pena tintanya ini kan tutul gitu. Pulpen tutul namanya dulu. Setelah selesai mengarang kitabnya, tiba-tiba ada angin besar, disertai hujan, kilat dan sebagainya. Tiba-tiba itunya lembaran tadi terbang semua. Setelah terbang semua, kemudian Syekh Aswan Haji berdoa kepada Allah. Doanya begini: Allahumma in kana khalisan liwajhika faruddahu alayya. Saya ulangi: Allahumma in kana khalisan liwajhika faruddahu alayya. Ya Allah, jika saya mengarang kitab ini, kitab Al-Jurmiyah ini ya, karena murni atau ikhlas karena mengharapkan ridhomu, maka faruddahu alayya, maka kembalikanlah kitab tersebut kepadaku. Dan ternyata tadi kan beliau mengarangnya kan malam hari. Terus besok paginya kitab tersebut sudah kembali utuh seperti sedia kala di tempat beliau mengarang tadi. Dan setelah itu beliau publikasikan, diajarkan ke murid-muridnya. Itu versi kedua. Tapi intinya adalah dari dua riwayat atau dua versi cerita tadi, yang jelas
kenyataannya sampai sekarang kitab Al-Jurmiyah adalah kitab yang barokah dan bermanfaat. Ya tadi usianya sudah 700 tahun ya. Pengarangnya sudah meninggal, sudah wafat 700 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang kitab tersebut masih digunakan, masih dipelajari oleh hampir semua santri-santri yang ada di Indonesia. Dan itu merupakan ilmu yang bermanfaat. Ya. Maaf ada suara ini kereta. Begini, ingat kata Nabi, ketika orang meninggal itu kan ada 3 amal perbuatan ya kan, 3 amal yang pahalanya itu terus mengalir. Salah satunya apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya tadi ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang ketika orangnya sudah meninggal dunia, tapi ilmu tersebut masih bermanfaat, masih diamalkan, masih diajarkan. Dan salah satunya adalah ini kitab Al-Jurmiyah ini. Ya, padahal kitab nahu kan banyak, tapi kenapa kitab Al-Jurmiyah ini masih masih tetap dipelajari? Berarti ketika setiap kitab Al-Jurmiyah ini dipelajari oleh seorang santri dan sebagainya, maka Syekh Hasan Haji ini di kuburannya masih tetap mendapatkan transferan ilmu. Jadi ini adalah investasi akhirat. Nah, dan kita bandingkan, sebenarnya nggak bagus membandingkan ya, tapi kita bandingkan dengan buku-buku paket sekolah formal yang ada di Indonesia ya. Coba lihat, entah itu pelajaran matematika, biologi dan sebagainya, buku-buku yang dicetak, yang dikarang oleh Departemen Pendidikan atau Departemen Agama ya. Biasanya ketika tahun ajaran setelah selesai, buku-buku itu lari ke mendoan, bungkus kaca dan sebagainya. Kayaknya itu nggak dihargai ya. Tapi kitab Al-Jurmiyah ini ya sudah 700 tahun tetap dipakai, tetap dipelajari, tetap bermanfaat, dan pengarangnya sampai sekarang masih mendapat kiriman atau transferan pahala. Beda dengan buku-buku paket yang memang dikarang oleh Kementerian Agama, memang tuntutan negara ya. Ya memang pengarangnya tersebut yang nulis itu memang karena gaji, karena uang kan. Jelasnya karena uang. Ya ikhlas mungkin. Tapi kan tujuan utama departemen seperti memang tuntutan kerja kan. Memang ingin mencari penghasilan ya. Ya jelas beda, kualitasnya beda. Ketika selesai akhir tahun kemana bukunya larinya ke tempat-tempat tadi ya. Jadi bungkus-bungkus banyak juga yang di tempat sampah. Yaitu salah satu gambaran gimana kekuatan ikhlas ya. Kalau orang memang ikhlas karena Allah, ya ilmunya tetap bermanfaat walaupun sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun ya. Beda dengan orang yang belajar atau mengajarkan ilmu yang tujuannya emang tujuan duniawi, yaitu jelas beda kualitasnya. Oke, kita nggak usah lama-lama, itu mungkin mukadimah atau apa sih sekilas ya, mukadimah atau permulaan atau pemanasan dari kitab Al-Jurmiyah ini. Nah kemudian gini, kitab Al-Jurmiyah itu kan banyak versinya ya, banyak. Saya punya beberapa, ini ada yang Asmawi, ini juga sarannya kitab Al-Jurmiyah. Kemudian ada Mutamimah juga, Mutamimah Al-Jurmiyah, ini sarahnya Al-Jurmiyah juga. Terus ada Fawaidul Janiyah, ini juga sarahnya Jurmiyah. Kemudian saya punya ini Takrirat, ini kitab Al-Jurmiyah. Ini juga sama kitab Al-Jurmiyah, matan dan sarahnya. Ini sarahnya, tapi sarahnya adalah sarah yang diambil atau potongan-potongan dari sarah-sarah yang lain. Ini versi Pondok Pesantren Lirboyo ya. Ini semuanya full Arab. Kemudian saya juga punya ini kitab Al-Jurmiyah yang dikarang oleh Ki Asmawi ya. Ini dari beliau adalah ulama atau kiai di Cirebon ya. Tepatnya di Pondok Pesantren Babakan Siwaling Cirebon. Karena dulu saya pernah mondok di sana. Ini makanya bahasa Jawa Pegon. Kemudian saya punya juga ini adalah kitab sama Al-Jurmiyah yang dikarang oleh Syekh Khudori atau Kiai Khudori, pendiri Pondok Pesantren API ya, Tegalrejo. API itu Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam di Tegalrejo, Magelang. Jadi saya punya banyak versi kitab Al-Jurmiyah. Dan dari sekian banyak
versi tersebut yang menurut saya itu paling bagus ya, paling komplit, yaitu yang versi ini, versi Pondok Pesantren Tegalrejo. Ini juga apa? Penjelasannya ini memakai bahasa Jawa Pegon ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya sudah mengkaji Al-Jurumiyah itu lumayan banyak ya. Salah-salahnya juga saya lumayan banyak mengkaji. Tapi yang versi ini, versi Pondok Pesantren API ini, menurut saya tuh versinya tuh singkat pada jelas. Kalau yang versi-versi yang lain itu kadang pembahasannya terlalu panjang lebar sampai nggak ketemu intinya. Ada juga kadang pembahasannya terlalu singkat, seperti Mukhtasar Jidan itu kan singkat banget. Tapi kalau ini yang versi Pondok Pesantren API ini itu singkat pada jelas. Jadi semuanya komplit, semuanya itu dibahas semua, tapi dengan apa ya, porsi yang seimbang. Maka saya suka yang ini. Dan nanti video-video selanjutnya insya Allah saya pakai yang ini, yang versi API, Pondok Pesantren API. Kemudian ini insya Allah kalau nggak ada kendala, saya video ini tetap buat part-partnya ya. Dan saya gabungan juga nanti dengan versi dengan belajar tasrifan juga. Karena kalau kita belajar Al-Jurumiyah itu memang harus disertai dengan tasrif ya. Dua-duanya harus beriringan ya. Kemudian apalagi ya mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan untuk mukadimahnya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita mulai mengkaji kitab Al-Jurumiyah yang versi ini, yang versi Pondok Pesantren API. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.